bin Muzahim di dalam menafsirkan ayat pendengar OFM dimanapun Anda berada, diambil dari Al-Faqih Nasir bin Muhammad bin Ibrahim atau Abu Laits As-Samarqandi di dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang diterjemahkan oleh Dr. Andus Haji Muslih Sabir MA. Al-Faqih berkata, Abul Qasim Abdurrahman bin Muhammad menceritakan kepada kami, di mana dia berkata, Faris bin Marduih menceritakan kepada kami, di mana juga ia berkata, Muhammad bin Al-Fad menceritakan kepada kami, di mana ia berkata, Muhammad bin Ubaid At-Tanafasi menceritakan kepada kami dari Amar bin Usman, dari Musa bin Tolhah, dari Abi Ayyub radhiyallahu an, di mana ia berkata, ada seorang badui menghadang Nabi SAW, lantas kemudian memegang kendali unta beliau seraya berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku amalan apakah yang dapat mendekatkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka. Lalu kemudian Rasulullah menjawab, anta'budallah wa la tusyrika bihi syai'ah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasilar rahimah, yang artinya kamu menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, lalu mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mempererat tali persaudaraan. Kemudian Al-Faqih berkata, Al-Hakim Abul Hasan As-Sardari menceritakan kepada kami, di mana ia berkata, Abu Muhammad Abdullah bin Ahwas menceritakan kepada kami, di mana ia juga berkata, Al-Husain bin Ali bin Affan menceritakan kepada kami, di mana ia berkata, Hani bin Said An-Nakhai menceritakan kepada kami dari Salman bin Yazid dari Abdullah bin Abu Aufa radhiyallahu an, di mana ia berkata, kunna julusan asyiyata arafata inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yujalisuni man amsa qati'ur rahim liyakum anna, falam yakum ahadun illa rajulun kana min aqsal halqah, famakatha ghayra ba'idin, thumma ja'a faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma laka lam yakum ahadum minal halqah wairuka? Qala ya Nabiyullah, sami'tu alladhi qulta fa'ataitu khalah li kanat tusarimuni ay tuqati'uni, faqalat ma ja'a bika ma hadha da'buka, fa akhbartuha billadhi qulta fastaghfarat li wastaghfartu laha, faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ahsanta ijlis, ala inna rahmah la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Pada sore hari Arafah, kami duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, janganlah duduk bersama aku orang yang sore ini memutuskan tali persaudaraan. Hendaklah ia berdiri dan pergi dari tengah-tengah kami. Tidak ada seorang pun yang berdiri dan pergi kecuali seseorang yang berada di lingkaran yang paling jauh meninggalkan tempat itu. Kemudian ia kembali lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, ada apa dengan dirimu? Karena tidak ada seorang pun yang berdiri dan pergi dari lingkaran ini kecuali kamu. Orang itu menjawab, wahai Nabi Allah, begitu aku mendengar apa yang engkau sabdakan, aku langsung menemui bibiku yang memutuskan tali persaudaraan. Lalu bibiku berkata, kenapa kamu datang? Kedatanganmu ini cukup mengherankan. Kemudian saya beritahukan kepada bibiku tentang apa yang engkau sabdakan. Lantas ia kemudian meminta maaf kepadaku dan aku meminta maaf kepadanya. Nabi SAW bersabda, baguslah kamu kalau begitu. Duduk
Ingatlah bahwa rahmat itu tidak akan turun pada sesuatu kaum yang di dalamnya ada orang yang memutuskan tali persaudaraan. Al-Faqih mengatakan bahwa hadis tersebut menjelaskan bahwa memutuskan tali persaudaraan itu merupakan dosa besar karena bisa mencegah datangnya rahmat bagi dirinya dan bagi kawan-kawannya. Oleh karena itu, setiap muslim wajib bertobat dan memutuskan tali persaudaraan, cepat-cepat memohon ampun kepada Allah Ta'ala dan menyambung tali persaudaraan. Karena di dalam hadis yang pertama di atas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa mempererat tali persaudaraan itu bisa mendekatkan seseorang ke dalam rahmat Allah dan menjauhkan silaturahim. Wa ma min dzambin ajdaru ayyu'ajjilallah li sahibihil uqubah fid dunya ma'a ma yuddakhar fil akhirah minal bal wa qat'ir rahim. Yang artinya, tidak ada perbuatan baik yang lebih cepat pahalanya daripada mempererat tali persaudaraan. Dan tidak ada dosa yang lebih pantas disegerakan oleh Allah siksaannya di dunia, di samping siksaan yang disimpan di akhirat, melebihi daripada berbuat aniaya dan memutuskan tali persaudaraan. Al-Faqih berkata, Abul Qasim Abdurrahman bin Muhammad menceritakan kepada kami di mana ia berkata, Faris bin Marduih menceritakan kepada kami di mana ia berkata, Muhammad bin Al-Fad menceritakan kepada kami di mana ia juga berkata, Zid bin Hatta Al-Hajjad bin Arto'ah menceritakan kepada kami dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, di mana ia berkata, Innali arhaman asilu wa yaqta'uni wa a'fu wa yadlimuni wa ahsinu wa yusi'uni afa ukafi'uhum qala la idza tashtarikuna jami'a walakin hudh bil fadl wasilhum fa innahu la yazala ma'aka dhahirun minallahi ta'ala ma kunta ala dhalik. Yang artinya, aku mempunyai famili yang aku hubungi, tetapi mereka memutuskan hubungan denganku. Aku memaafkan mereka, tetapi mereka menganiaya aku. Aku berbuat baik, tetapi mereka berbuat jahat kepadaku. Maka apa boleh aku membalas perbuatan mereka dengan perbuatan yang sama? Beliau menjawab, tidak. Kalau begitu, maka semuanya sama-sama tidak baik. Akan tetapi hendaknya kamu tetap mengambil sikap yang utama dan tetap menghubungi mereka. Jika kamu melakukan yang demikian itu, maka kamu akan senantiasa memperoleh pertolongan dari Allah. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, kemudian dikatakan bahwa ada 3 hal yang termasuk akhlak ahli surga yang tidak terdapat kecuali pada orang yang mulia, yaitu berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya, memaafkan orang yang menganiaya kepadanya, lalu pemurah kepada orang yang kikir kepadanya. Al-Faqih berkata, Abul Qasim menceritakan kepada kami di mana ia berkata, Faris menceritakan kepada kami di mana ia berkata, Asram bin Hausab menceritakan kepada kami dari Abu Sinan, dari Ad-Dalhaq bin Muzahim di dalam menafsirkan ayat Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit, yang artinya Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki.